Indonesia mengalami dampak terendah dibandingkan negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh yang terkena tarif lebih tinggi. Hal ini memberi Indonesia peluang untuk menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai potensi banjirnya produk dari negara pesaing ke pasar Indonesia yang dapat mengancam keberlangsungan industri domestik. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk merespons situasi ini agar industri dalam negeri tidak terpuruk akibat produk impor yang berlebihan. Di sisi lain, Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan yang cukup besar, mencapai hampir 9 miliar dolar, sebagian diakibatkan oleh kontribusi dari Indonesia. Ini menunjukkan perlunya Indonesia untuk melakukan perbaikan dalam regulasi perdagangan agar lebih efisien. Kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Trump berpotensi memperburuk pertumbuhan ekonomi, di mana setiap penurunan 1% di Amerika dapat mempengaruhi Indonesia hingga 0,08%. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi antara kedua negara. Untuk memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia perlu menjajaki produk-produk yang tidak terkena tarif timbal balik, seperti nikel dan tembaga. Dengan ini, terciptalah ruang untuk investasi dari Amerika yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih lanjut bagi ekonomi Indonesia. Sebagai langkah strategis, delegasi tingkat tinggi akan dikirim ke Washington DC untuk melakukan negosiasi. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global yang merupakan arahan langsung dari Presiden. Dalam konteks ini, 3 instruksi utama dari Presiden mencakup penguatan posisi Indonesia di arena perdagangan global, mempercepat hilirisasi produk, dan menjaga daya beli masyarakat. Semua langkah ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, upaya untuk menyederhanakan regulasi investasi sangat penting agar proses pembukaan usaha menjadi lebih mudah dan efisien. Ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Lebih jauh, peluang negosiasi lebih banyak terdapat dalam lingkup geopolitik daripada di aspek ekonomi. Ketegangan yang terjadi dengan negara-negara ASEAN bisa memberikan keuntungan bagi posisi China di kawasan ini. Ketergantungan Indonesia terhadap peralatan pertahanan dari negara lain, seperti Prancis dan Rusia, dapat dijadikan sebagai alternatif dalam negosiasi. Hal ini memberikan Indonesia kekuatan tawar yang lebih baik dalam berbagai diskusi internasional. Selanjutnya, sejarah panjang Indonesia dalam perdagangan dengan Amerika perlu diingat, di mana kontribusi Indonesia melalui eksploitasi sumber daya, seperti Freeport, harus menjadi bagian dari tawaran dalam negosiasi yang akan datang. Peran Jerman dalam transisi energi juga sangat penting bagi Indonesia, khususnya dalam pengembangan mineral kritis seperti nikel dan tembaga. Kerjasama ini dapat meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Namun, risiko yang dihadapi Indonesia dari tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat menunjukkan perlunya strategi yang lebih baik untuk menghadapi situasi ini. Dalam hal ini, negosiasi dengan blok perdagangan dapat menjadi solusi yang tepat. Kondisi industri domestik Indonesia yang saat ini masih lemah perlu ditingkatkan agar lebih kompetitif di pasar global. Memperkuat pasar dalam negeri akan memberikan kekuatan tambahan bagi Indonesia dalam perdagangan internasional. Namun, proses deregulasi dan debirokratisasi perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan industri lokal. Upaya ini harus difokuskan pada penguatan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Tingginya tarif impor di negara lain saat ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Kesempatan ini bisa mendorong produk yang sebelumnya memasuki pasar AS untuk beralih ke pasar Indonesia, memberikan keuntungan bagi industri lokal. Akhirnya, investasi asing harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, bukan hanya untuk meningkatkan jumlah produk impor. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan dorongan positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan semua langkah ini,
Indonesia berupaya untuk beradaptasi dan tumbuh dalam kondisi perdagangan global yang semakin kompleks.